Cerita bermula pada suatu pagi yang suram. Gregor Samsa, seorang penjajah keliling yang bekerja keras demi melunasi hutang orang tuanya, terbangun dari mimpi buruk. Namun ia tidak terbangun di dunia nyata. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor serangga raksasa yang mengerikan. Ia berbaring dengan punggung keras seperti perisai. Kakinya yang banyak dan kecil bergerak-gerak liar di luar kendalinya. Anehnya, pikiran pertama Gregor bukanlah panik mengenai wujud barunya, melainkan tentang pekerjaan. Ia melihat jam. Ia terlambat mengejar kereta pagi. Bos pasti akan marah besar, pikirnya. Di balik pintu kamarnya yang terkunci, ibu, ayah, dan adiknya, Grete, mulai memanggil. Cemas karena Gregor tak kunjung keluar. Kepanikan memuncak ketika manajer kantor Gregor datang ke rumah untuk menanyakan keterlambatannya. Tertekan, Gregor menjatuhkan tubuh serangganya dari kasur dan merayap susah payah membuka kunci pintu dengan mulutnya. Pintu terbuka. Kenyataan menghentam mereka. Sang manajer mundur ketakutan melihat monster di depannya. Ibunya jatuh pingsan. Ayahnya, yang merasa terancam dan marah, menyambar tongkat dan koran. Lalu memukul Gregor, menggiringnya kembali masuk ke kamar gelap itu layaknya binatang buas. Pintu dibanting dan dikunci. Kehidupan Gregor sebagai manusia resmi berakhir. Hari-hari berikutnya adalah masa isolasi yang menyedihkan. Gregor bersembunyi di bawah sofa. Adiknya, Grete, menjadi satu-satunya orang yang berani masuk untuk memberinya makan. Namun Grete pun jijik. Ia menyadari Gregor tak lagi suka makanan segar, melainkan sampah, keju busuk, dan sisa sayuran. Perlahan kemanusiaan Gregor mulai terkikis. Ia mulai menikmati merayap di dinding dan langit-langit kamarnya. Melihat ini, Grete dan ibunya memutuskan mengeluarkan perabot dari kamar agar Gregor lebih leluasa bergerak. Namun bagi Gregor, ini menyakitkan. Mengambil meja tulisnya berarti mengambil sisa kenangan manusianya. Dalam upaya putus asa menyelamatkan sebuah lukisan di dinding, Gregor menampakkan diri. Ibunya menjerit histeris melihat monster itu menempel di dinding. Kekacauan kembali terjadi saat ayahnya pulang kerja. Melihat istrinya pingsan, sang ayah murka. Ia mengambil apel-apel dari meja makan dan melemparinya ke arah Gregor. Satu apel mendarat telak, menembus punggung cangkang Gregor dan tertanam di sana, membusuk dan menjadi luka yang tak pernah sembuh. Bulan berganti. Keluarga Samsa jatuh miskin karena Gregor tak bisa lagi bekerja. Mereka menyewakan kamar pada 3 orang asing yang galak. Gregor kini tak terurus. Kamarnya penuh debu dan ia semakin lemah karena luka apel di punggungnya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Grete sedang bermain biola di ruang tamu untuk para penyewa. Musik itu begitu indah hingga menarik sisa jiwanya. Gregor, yang sangat menyayangi adiknya, merayap keluar, ingin mendekat. Para penyewa melihatnya. Mereka jijik dan marah, mengancam akan pergi tanpa membayar sewa. Malam itu, Grete, adik yang dulu paling peduli padanya, akhirnya menyerah. Ia berdiri dan berkata pada orang tuanya, "Kita harus menyingkirkannya. Makhluk itu bukan lagi Gregor. Jika itu Gregor, dia pasti sudah pergi dari dulu agar tidak menyusahkan kita." Gregor mendengar semuanya. Hatinya hancur, namun ia mengerti. Ia merayap kembali ke kamarnya dengan sisa tenaga terakhir. Di dalam kegelapan, rasa sakit fisiknya menghilang, digantikan oleh rasa cinta dan haru yang aneh untuk keluarganya. Tepat saat jam berdentang pukul 3 pagi, napas terakhirnya berhembus. Gregor Samsa mati dalam kesepian. Keesokan harinya,
Mayat kering Gregor ditemukan pembantu dan dibuang begitu saja. Keluarga Samsa justru merasa lega luar biasa. Beban mereka telah hilang. Ayah, ibu, dan Grete memutuskan untuk pergi bertamasya keluar kota. Sinar matahari hangat menyinari mereka di dalam kereta. Mereka membicarakan masa depan yang cerah. Orang tua Gregor menatap putri mereka, Grete, yang kini telah tumbuh menjadi gadis muda yang cantik dan berisi. Mereka berpikir sudah waktunya mencarikan suami untuknya. Kehidupan baru mereka pun dimulai, dibangun di atas kematian Gregor yang segera mereka lupakan.